Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Teknologi Hijau. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni review jurnal. Adapun beranggotakan saya sendiri, Najma Takia Alia, dengan NIM 162012133015, dan ada Sabrina Tiara Bakhtiar dengan NIM 162012133004, dan juga ada Bailey Rashad Faruk dengan absen NIM 162012133034. Berikut adalah presentasinya. Berikut adalah informasi dari jurnal yang akan kami gunakan dalam review, yakni jurnal tersebut berjudul Penentuan Tingkat Kerentanan Banjir Secara Geospasial dengan penulis TH Dwiyati Wismarini dan Muji Syukur. Adapun afiliasi penulis yakni Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubang Semarang, dan reviewernya yakni Najma Takia Alia, Sabrina Tiara Bakhtiar, dan Bailey Rashad Faruk. Sumber jurnal berasal dari Jurnal Teknologi Informasi Dinamik dan volume atau nomor ISSN-nya yakni volume 20 dengan nomor 08549524. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal yakni bahwasanya mengamati fenomena banjir yang terjadi di kota-kota besar Indonesia, salah satunya adalah Jakarta. Maka hampir tidak mungkin dihindari adalah adanya masalah banjir ini. Sehingga kita sebagai masyarakat harus mempersiapkan untuk hidup seperti kondisi tersebut. Untuk itu, diperlukan strategi dan manajemen yang tepat agar dapat hidup layak di daerah yang banjir ini. Di Indonesia, tentunya banyak titik yang merupakan daerah rentan banjir. Apa sih daerah rentan banjir itu? Daerah rentan banjir merupakan daerah yang memiliki kecenderungan lebih mudah untuk terlanda banjir, atau dalam hal ini adalah daerah yang berpotensi tinggi untuk dapat mengalami bencana banjir. Tingkat kerentanan banjir sendiri dapat ditentukan berdasarkan parameter tertentu, seperti penutup lahan, topografi, dan geomorfologi, dan curah hujan tentunya. Curah hujan ini merupakan faktor utama dalam menentukan terjadinya banjir di Indonesia. Dalam setiap fenomena geomorfologi, setiap bentuk lahan pada bentukan banjir dapat memberikan informasi terhadap tingkat kerentanan banjir disertai dengan karakteristiknya. Sehingga dirasa perlu untuk dapat menyediakan informasi data geospasial untuk setiap objek di permukaan bumi secara cepat. Lalu, tujuan penelitian kali ini yakni dapat dijadikan acuan dalam membantu penanganan bencana banjir dengan cepat, sehingga dapat meminimalisir korban dan kerugian harta benda pastinya yang diakibatkan oleh banjir, terutama dalam menentukan daerah yang menjadi prioritas untuk dapat ditangani secara segera. Tentunya hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menghasilkan bobot dan skor yang untuk setiap kriteria dalam parameter indikator yang memiliki pembobotan dengan urutan dimulai dari yang terbesar, sehingga dapat menghasilkan model klasifikasi dan data tabel atribut dari data spasial pada tingkat kerentanan banjir. Nah, dengan bantuan SIG atau Sistem Informasi Geografi ini dapat mengetahui laju aliran puncak pada sistem drainase dengan dilakukannya perhitungan debit air. Adapun metode yang digunakan adalah metode rasional, di mana metode ini umum dipakai karena sangat simpel dan mudah penggunaannya. Namun penggunaan terbatas untuk DAS yang ukurannya kecil, yaitu kurang dari 300 hektar. Biar gampang. Oke, metode yang digunakan pada penelitian kali ini yakni kita membahas tentang objek dulu nih. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu area banjir di wilayah Kota Semarang. Yang kedua, ada kebutuhan data. Kebutuhan data pada penelitian kali ini yaitu tentunya data yang telah ditentukan sebagai indikator banjir dan diambil dari tiap-tiap kecamatan di Kota Semarang yang telah terklasifikasi tentunya, yakni data curah hujan, data struktur hujan, data kemiringan lereng, dan tentunya ada data tata guna lahan. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi data hasil pengolahan data-data geospasial penelitian sebelumnya.
Data spasial yang diperlukan untuk dikumpulkan apa saja sih? Yaitu ada data digital intensitas curah hujan, data digital struktur tanah, data digital kemiringan lereng, dan juga ada data digital tata guna lahan. Dan yang keempat, ada metode yang digunakan dalam penelitian kali ini, yakni weight scoring, atau data dari sistem informasi geografi ini dipergunakan dalam penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai data input yang kemudian akan dilakukan pengolahan data spasial dalam rangka perhitungan penentuan tingkat kerentanan banjir. 5 metode penentuan tingkat kerentanan banjir, ada 5 tahapan, yakni yang pertama ada tahapan penentuan bobot untuk masing-masing data indikator banjir. Tahapan ini itu bermanfaat agar dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing data pada indikator banjir. Dalam hal ini, data curah hujan, kemiringan lereng, struktur tanah, dan penggunaan lahan. Yang kedua, ada tahap penentuan skor yang bermanfaat untuk dapat memberikan skor pada setiap kelas parameter indikator banjir. Yang ketiga, ada tahap perhitungan penentuan kerentanan banjir dengan mengacu rumus pada rumus Vertex score. Yang keempat, tahap pembentukan model tingkat rentan banjir. Dan yang terakhir ada tahap pengimplementasian model tingkat rentan banjir pada data-data tabel relasional. Kontribusi terhadap sustainability dengan adanya konsep sistem informasi geografis atau GIS dengan metode weight scoring ini dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap sustainability dengan meminimalisir adanya bencana banjir yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya yakni sampah yang ikut mengalir, sehingga lingkungan menjadi tercemar. Apabila lingkungan tercemar dengan limbah akibat banjir, maka dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Disinilah peran SIG dengan menggunakan metode weight scoring ini dapat menjaga keberlangsungan dan keseimbangan makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang nantinya dapat digunakan oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. Kemudian berikut adalah hasil penelitian. Hasil penelitian sesuai pengimplementasian dengan metode yang telah dijelaskan pada metode penelitian. Pertama, hasil perolahan data. Pada hasil penelitian ini, data sudah diolah menjadi data digital dan menjadi satu kesatuan data geospasial, yang mana integrasi antara data spasial peta digital dengan atributnya berbentuk data tabular. Pertama, data intensitas curah hujan per kecamatan terklarifikasi. Intensitas curah hujan per kecamatan di Kota Semarang terklasifikasi menunjukkan value tingkat curah hujan di Kota Semarang yang terdiri dari kelas sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian data kemiringan lereng per kecamatan terklarifikasi. Kemiringan lereng per kecamatan terklasifikasi ditunjukkan bahwa value tingkat kemiringan lereng di Semarang terbagi dalam kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kemudian data struktur tanah per kecamatan terklarifikasi. Struktur tanah per kecamatan terklasifikasi memiliki klasifikasi 6 kelas, yaitu 1. Latosol coklat, 2. Mediteran coklat tua, 3. Latosol coklat kemerahan, 4. Asosiasi aluvial kelabu, 5. Grumosol, dan ke-6 aluvial. Kemudian data tata guna lahan per kecamatan terklarifikasi. Tata guna lahan per kecamatan terklasifikasi memiliki kelas yang terdiri dari 1. Hutan, konservasi treatment plan, 2. Rawa, danau tambak, 3. Lahan terbuka, taman, campuran, 4. Persawahan atau pertanian, 5. Fasilitas dan prasarana yang termasuk rekreasi atau pergudangan, dan 6. Pemukiman, industri, atau perkantoran. Kedua, hasil tahap penentuan bobot untuk masing-masing data indikator banjir. Pertama, bobot 4, yaitu intensitas curah hujan. Kemungkinan sangat besar terjadi banjir karena intensitas curah hujan. Kemudian, bobot 3, penutup lahan. Bila daerah penyerapan atau lahan terbuka hijau dibangun bangunan, akan membuat daerah tersebut menjadi rawan banjir. Kemudian, bobot kedua, struktur tanah, yaitu geologi. Struktur tanah berpengaruh pada faktor terjadinya banjir. Bila daerah tersebut jenis tanahnya aluvial, maka sangat tinggi kemungkinan terjadi banjir.
Kemudian bobot 1, kemiringan lereng. Bila daerah tersebut kemiringan lerengnya sangat rendah atau landai, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut rentan terjadi banjir. Lalu ketiga, hasil tahap penentuan skor pada parameter data indikator banjir. Data dasar yang diperoleh merupakan data indikator yang terklasifikasi dan klasifikasi pada data tersebut menunjukkan tingkatan pengaruh parameter data indikator banjir terhadap potensi terjadinya rentan banjir. Pertama, data intensitas curah hujan memiliki klasifikasi tingkatan pengaruh parameter tersebut terhadap potensi terjadinya rentan banjir, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu sangat rendah, kurang dari 56 mm per bulan mendapat skor 1. Kemudian rendah, dari 57 sampai dengan 113 mm per bulan mendapat skor 2. Sedang, 114 sampai dengan 169 mm per bulan mendapat skor 3. Tinggi, 170 hingga 225 mm per bulan mendapat skor 4. Dan terakhir sangat tinggi, lebih dari 226 mm per bulan akan mendapat skor sebesar 5. Lalu kemudian, data penutup lahan yang memiliki klasifikasi tingkatan pengaruh parameter terhadap potensi rentan banjir dari yang terendah hingga tertinggi adalah hutan atau konservasi mendapat skor 1, rawa, danau, tambak mendapat skor 2, lahan terbuka mendapat skor 3, persawahan atau pertanian mendapat skor 4, fasilitas dan prasarana mendapat skor 5, dan terakhir permukiman industri atau perkantoran mendapat skor 6. Lalu, data struktur tanah atau geologi yang memiliki klasifikasi tingkat pengaruh terhadap potensi rentan banjir, mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah georosol dan latosol coklat mendapat skor 1, mediteran coklat tua mendapat skor 2, latosol coklat tua kemerahan mendapat skor 3, asosiasi aluvial kelabu mendapat skor 4, grumosol mendapat skor 5, dan aluvial mendapat skor 6. Kemudian, data relief kemiringan lereng yang memiliki klasifikasi tingkat pengaruh terhadap potensi rentan banjir mulai dari yang terendah hingga tertinggi adalah sangat tinggi, lebih dari 40% mendapat skor 1, tinggi 25 sampai dengan 40% mendapat skor 2, sedang 15% hingga 25% mendapat skor 3, rendah 2% hingga 15% mendapat skor 4, sangat rendah 0 hingga 2% mendapat skor 5. Lalu nomor 4, tahap perhitungan penentuan kerentanan banjir. Data yang diperoleh dikalikan dengan bobot sesuai dengan variabel, lalu ditotal menghasilkan skor totalnya. Kelima, hasil tahap pembentukan model tingkat rentan banjir. Hasil yang dapat ditunjukkan untuk tahap pembentukan model tingkat rentan banjir, yang prosedur dan tahapan langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Jumlah tingkatan rentan banjir terdiri dari 4 buah klasifikasi tingkatan rentan banjir, yaitu sangat rentan, rentan, kurang rentan, dan tidak rentan. 2. Untuk pembuatan interval kelas dalam penelitian ini, terpilih nilai total skor tertinggi 50 dan nilai total skor terendah 10. Maka dengan rumus Kingma bahwa nilai XT menjadi 50, XR menjadi 10, dan K yaitu seperti yang telah tersebut pada poin 1 bahwa jumlah tingkatan adalah 4 buah, sehingga K dalam hal ini menjadi 4. Nilai KI atau nilai interval kelas dalam penelitian ini menghasilkan nilai 10. Nomor 3, klasifikasi tingkat rentan banjir yang memungkinkan dalam penelitian ini telah menghasilkan model tingkat rentan banjir. Sangat rentan, yaitu lebih dari 40, memiliki arti bahwa bencana banjir yang mempunyai dampak terbesar pada kehidupan masyarakat. Rentan, 31 hingga 40, memiliki arti bahwa bencana banjir yang berdampak cukup besar pada kehidupan masyarakat. Kurang rentan, dari 21 hingga 30, memiliki arti banjir yang tidak membawa dampak pada kehidupan masyarakat. Dan tidak rentan, kurang dari sampai dengan 20, memiliki arti tidak pernah mengalami banjir, juga tidak mengakibatkan bencana. Nomor 6, hasil pengimplementasian model tingkat rentan banjir pada data model data tabel rasional. Pertama, value nilai skor dari masing-masing data indikator banjir. KLSC adalah value nilai skor untuk masing-masing kelas tingkatan data intensitas curah hujan. Kemudian KLSL adalah berisi nilai value skor untuk masing-masing kelas tingkatan data relief atau kemiringan lereng. Kemudian KLSG berisikan value nilai skor untuk masing-masing kelas tingkatan data struktur tanah atau geologi.
Dan terakhir KLST berisikan value nilai skor untuk masing-masing kelas tingkatan data tata guna lahan. Kemudian kedua, value nilai hasil perkalian bobot dan skor dari masing-masing data indikator banjir tersebut. Ada bobot 1, bobot 2, bobot 3, dan bobot 4. Ketiga, value nilai dari total atau jumlah dari skor pada masing-masing kelompok skor yang sama itu dinilai dari T bot atau T bobot. Dan nomor 4, value nilai masing-masing sebutan untuk kelas rentan banjir yang sesuai dengan nilai skornya masing-masing menggunakan parameter TK rentan. Kesimpulan, sebuah model klasifikasi tingkat rentan banjir yang dapat menunjukkan interval nilai untuk tiap-tiap klasifikasi dan informasi yang menerangkan maksud dari masing-masing tingkatan rentan banjir tersebut. Di samping itu, di dalam dunia pemrograman, model klasifikasi tingkat rentan banjir dapat secara implementasi ditunjukkan dengan pendesainan tabel model relasional melalui kemunculan dan terciptanya field-field baru yang terkait dengan model tingkat rentan banjir tersebut. Kekurangan penelitian pada pemodelan spasial berdasarkan model tingkat rentan banjir kurang lengkap. Pengembangan yang bisa dilakukan selanjutnya. Yang pertama, berdasarkan hasil penentuan tingkat rentan banjir pada penelitian ini, perlu dilanjutkan untuk membuat pemodelan spasial berdasarkan model tingkat rentan banjir pada penelitian ini. Metode wake scoring yang ditetapkan dalam penentuan tingkat rentan banjir pada penelitian ini dapat juga diterapkan dalam penelitian-penelitian lainnya untuk kasus yang serupa maupun bisa dieksplorasi untuk penelitian-penelitian yang sangat berbeda dari kasus pada penelitian sekarang. Yang ketiga, perlu juga dilakukan penelitian lain untuk penentuan tingkat rentan banjir dengan menggunakan metode yang berbeda. Sekian dari presentasi kami selaku kelompok 7. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.